Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kami hadir di tengah Anda dalam acara Bincang-Bincang Redaksi Maiwa TV. Bersama saya di sini Leo Prianto Wardiana dan Bang Andi Ilham. Kembali akan mengupas topik-topik hangat di dunia nasional, tapi sangat baik untuk dicermati di dunia internasional. Yaitu kunjungan dari Menteri Pertahanan Prabowo. Dalam hal ini Prabowo melakukan kunjungan kerja. Ya. Namun sekaligus juga kunjungan resmi sepertinya sebagai the President elektoral Indonesia yang akan menjabat nanti setelah eranya Pak Jokowi. Ya. Jadi ini memang dua pesan yang dibawa ini, misi pertahanan sepertinya Bang. Ya. Dengan kunjungan resmi dengan statusnya sebagai presiden terpilih yang akan duduk nanti setelah pelantikan itu. Ya, jadi saya kira pemirsa bahwa kunjungan Prabowo ke sejumlah negara, setidaknya yang tercatat 4 negara, yang tergambar di publik ini seolah-olah ini sebenarnya Presiden Indonesia sudah berganti nih. Ya. Karena apa yang disampaikan oleh Prabowo saat bertemu dengan sejumlah kepala negara bukan lagi sekedar soal pertahanan. Bahkan dengan Putin sudah bicara soal ketahanan pangan, soal keamanan energi, pendidikan, bahkan pariwisata. Ya. Jadi ini secara de facto dia semuanya sudah melaksanakan tugas-tugas sebagai presiden. Ya. Dan dengan bahkan di Prancis ini kan awal mulai kan ke Prancis dulu. Prancis itu memang dia mau secara resmi mewakili Presiden Joko Widodo untuk menghadiri pembukaan Olimpiade di Paris itu. Ya. Nah di Prancis ini Pak Prabowo berkesempatan bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Ya. Bahkan bertemu dengan International Olympic Committee Thomas Bach. Ya. Nah dengan Thomas Bach ini bicara tentang peluang Indonesia untuk menjadi tuan rumah Olimpiade pada 2036. Artinya clear bahwa kehadiran Prabowo di sana ini sebenarnya membawa misi-misi sebagai seorang presiden, bukannya sebagai seorang menteri pertahanan. Berarti kunjungan kerja merangkap kunjungan resmi. Kunjungan resmi dan mewakili dia berlaku seolah-olah sebagai presiden. Ya. Ini menarik bahwa Prabowo kan dilantik pada 20 Oktober mendatang kan. Tapi dia sudah melaksanakan tugas-tugas negara sebagai layaknya seorang presiden. Ya. Ya mungkin karena ini adalah Prabowo adalah semacam keberlanjutan dari Jokowi, sehingga mungkin bagi pemerintahan Jokowi tidak ada masalah mungkin sampai situ. Jadi alhasil publik mengapresiasi apa yang dilakukan Prabowo. Jadi Prabowo sekali lagi ini sudah menunjukkan kelasnya sebagai seorang presiden yang berkelas internasional lah, kira-kira begitu. Ya. Jadi gini Bang, ini kan sebenarnya langkah Prabowo ya sebelum melakukan kunjungan ini, khususnya dalam langkah Prabowo dalam Pilpres kemarin, itu kan kelihatannya memang akan melakukan merger politik ya dengan Jokowi dalam hal ini pada saat beliau terpilih. Nah, ini kan jelas pada saat Prabowo melakukan kunjungan resmi atau kunjungan kerja ini ke luar negeri, khususnya ke Turki, Prancis, Rusia, Serbia sama Albania. Ini kan juga mungkin menjadi catatan penting ya buat negara-negara yang menerima mengenai arah politik dari Prabowo sendiri dalam hal ini setelah pemerintahan Jokowi berakhir. Nah ini kan jadi pertanyaan ini, bagaimana nih proyeksi Barat terhadap langkah politik Prabowo ini? Yang jelas artinya ini maknanya banyak memang. Ini menandakan sebagai sebuah perhatian atau kecenderungan politik pemerintah Indonesia pada saat Prabowo sudah menjabat nanti kelak kan. Yang dikunjungi ini kan negara-negara Barat gitu. Tapi kan bukan cuma negara Barat, ternyata Rusia juga dikunjungi. Ini menandakan bahwa Indonesia ini berada pada titik netral dari
atau berada di antara semua negara, berada di tengah-tengah di antara semua negara. Sebelum diumumkan sebagai presiden pun Prabowo juga sudah kunjungi Cina kan. Cina, habis Cina mengunjungi Jepang. Jadi ini sebenarnya sudah menunjukkan arah politik atau kecenderungan politik Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo. Ya, betul. Tapi yang menarik sebenarnya kan, yang tadi kan sudah bicara bahwa dia melaksanakan tugas-tugasnya sebagai presiden sebenarnya, de facto melaksanakan tugas-tugas sebagai presiden. Ya, ini yang jadi soal bahwa tentu ini secara politis ini sedikit demi sedikit mulai menurunkan fungsi atau semacam popularitas dari Pak Jokowi otomatis karena tugas-tugasnya ini diambil alih nih ceritanya. Padahal belum resmi bertugas sebagai presiden, meskipun itu juga atas restu Jokowi, karena kita tahu bahwa kunjungan di Prancis itu memang resmi mewakili Presiden Jokowi untuk menghadiri pembukaan Olimpiade yang berlangsung pada tanggal 27 ya, Sabtu 27 bulan 7. Itu tadi bahwa ini seolah-olah semacam Indonesia sudah mulai dipimpin Prabowo. Bahwa itu Jokowi memang merestui dan sepakat dengan itu, tapi kita publik melihat bahwa ini memang Indonesia ini sekarang seolah-olah sudah dipimpin oleh Prabowo, khususnya yang terkait dengan hubungan Indonesia dengan sejumlah negara-negara di dunia internasional. Betul. Tapi yang menarik sebenarnya terlepas dari itu bahwa Prabowo sebagai fungsinya tanda kutip sebagai presiden Indonesia terpilih, dia menjalankan fungsinya itu dengan sangat baik. Yang kita tangkap di publik kan, dia bertemu dengan Recep Tayyip Erdogan, bertemu dengan Vladimir Putin, bertemu dengan Emmanuel Macron, dan terlihat sekali Prabowo ini punya kelas sebagai presiden. Bukan hanya dilihat dari segi sambutan para presiden, tapi memang ada kemampuan diplomasi yang kira-kira cukup bagus di segi Prabowo. Kita membaca dari apa yang terbaca di publik kan, bahwa Prabowo ini rupanya membuka harapan bagi Indonesia, khususnya bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo akan menjalin hubungan atau membangun komunikasi politik dengan sejumlah negara dengan mudah-mudahan akan sangat baik. Dan kita berharap hasilnya adalah Indonesia akan menjadi negara yang semakin disegani dan diperhitungkan di dunia internasional dengan model komunikasi yang dilakukan Prabowo terhadap sejumlah kepala negara. Terutama karena salah satunya karena kemampuan komunikasi dalam berbahasa, saya kira itu penting sekali. Dan Prabowo menunjukkan kelasnya, saya kira. Di sini ada yang menarik nih Bang. Ini kan tokoh yang dikunjungi ini merupakan para tokoh yang boleh dikatakan ini tokoh yang sangat kuat karakternya di dunia. Betul. Itu Putin dengan Erdogan ya khususnya. Karena di sini kedua tokoh ini sempat memusingkan memang dunia Barat ya. Dengan reputasinya baik di tingkat domestik maupun di tingkat internasional. Nah ini kan apalagi Prabowo sepertinya juga punya karakter untuk itu. Jadi mengapa kunjungan ini dijadikan sebagai kunjungan pertama ya Prabowo untuk mungkin kunjungan kerja, kunjungan persahabatan bisa jadi. Nah ini kan jadi pertanyaan nih, perlu dicermati nih. Kenapa kedua tokoh kuat ini yang pertama harus dikunjungi? Satu kan sebenarnya alasan yang terungkap ya. Alasan yang terungkap kan jelas bahwa tadi sudah saya ucapkan sebelumnya bahwa Prabowo hadir itu, Prabowo ke Prancis itu menghadiri pembukaan Olimpiade yang seharusnya dihadiri oleh Jokowi. Kemudian disempatkanlah. Kemudian dia bertemu dengan Presiden Prancis. Kebetulan dengan Prancis kan Indonesia punya komitmen pembelian senjata Rafale dan sejumlah alat perang lainnya, termasuk kapal perang dan kapal selam. Jadinya akhirnya jadi sangat relevan Prabowo untuk bertemu dengan Presiden Prancis. Tapi yang menarik bahwa
di acara, di sela-sela acara Olimpiade itu ya bertemu dengan tadi sudah disebutkan tadi Presiden FIFA, bahkan dengan bertemu dengan International Olympic Committee Thomas Bach itu. Thomas Bach ini, nah di Thomas Bach ini kan bicara tentang kemungkinan peluang Indonesia menjadi tuan rumah pada Olimpiade 2036. Ini kan menjadi makin menguatkan posisi Indonesia, posisi Prabowo ini sebagai pembawa misi-misi kenegaraan sebagai presiden, bukan lagi sebagai menteri, apalagi menteri pertahanan. Terus alasan yang kedua dengan Turki memang kan ada terjalin kerjasama dengan Turki sebelum terpilih sebagai presiden. Prabowo juga memang pernah berkunjung ke sana untuk menjajaki sejumlah kerjasama khususnya di industri pertahanan dengan Turki. Kita tahu bahwa sejumlah peralatan senjata sudah terjadi kerjasama, salah satunya soal tank kelas menengah Harimau. Kemudian ada juga drone, terus roket Atmaca itu Atmaca atau Atmaka. Itu juga sudah mulai ada kerjasama. Bahkan dengan Prabowo hadir di sana, dia sempat mengunjungi pusat teknologi Osdemir Bayraktar. Itu sebuah semacam pusat penelitian segala macam yang terkait dengan pertahanan. Nah, tadi disebut ada Bayraktar itu salah satu nama drone andalan Turki yang memang sudah battle proven di beberapa konflik di dunia, termasuk di Ukraina. Nah, konon ini akan ada rencana Indonesia untuk membangun atau minimal membeli pesawat nirawak Bayraktar itu. Nah, kemudian soal Rusia, nah ini Rusia yang menjadi tanya-tanya karena Rusia secara yang tampil di permukaan kan belum ada. Setidaknya tidak ada rencana pembelian atau kerjasama alutsista dengan Rusia, kecuali yang dulu Su-35 itu yang gagal. Ini akhirnya jadi pertemuan dengan Rusia jadi banyak spekulasi. Sebenarnya Prabowo bertemu ini membicarakan apa? Karena Vladimir Putin dengan Prabowo sempat melakukan pertemuan empat mata. Nah, ini kan akhirnya jadi publik menunggu-nunggu apa yang dibicarakan. Ada yang menyebutnya jangan-jangan untuk menghidupkan kembali soal rencana pembelian jet tempur Sukhoi Su-35. Bahkan ada lagi ya spekulasi lain bahwa Indonesia akan berencana memberi Su-57. Jadi ini menarik memang kunjungan Prabowo ini. Terhadap sejumlah yang Kang Leo tadi sebutkan, sejumlah petinggi negara yang punya karakter yang kuat di dunia internasional. Ini ada cukup menarik dari pertemuan Pak Prabowo ini dengan Putin. Di awal-awal pembicaraan Pak Prabowo itu membuka semacam cerita romantisme dulu. Itu dia. Nah, itu romantisme hubungan Indonesia dengan Rusia. Sebelumnya Uni Soviet. Jadi ini kan apalagi Putin dikenal itu membuat juga mereka menjadi salah satu tokoh yang dapat mengimbangi reputasi Barat itu dengan membangkitkan kembali romantisme Soviet. Nah ini kan pendekatan yang saya kira ini buat Prabowo ini salah satu langkah mananya besar sekali nih pertemuan dengan Putin ini, karena satu hal yang pertama adalah soal ini kalau yang di media sosial kan justru banyak menyorot soal Putin memberi jempol. Kemudian ada lagi kejadian-kejadian kecil yang menunjukkan karakter Putin, seperti Putin setelah diberi hormat oleh ajudannya Prabowo, Putin menyelamati. Itu yang jadi sorotan itu. Tapi di balik itu sebenarnya yang tadi kami sebutkan bahwa ada pembicaraan-pembicaraan yang sebenarnya punya makna besar antara hubungan Indonesia dengan Rusia. Tadi Kang Leo sudah sebutkan soal romantisasi masa lalu, soal hubungan Indonesia dengan Rusia yang kala itu bernama Uni Soviet. Salah satu contohnya adalah saat Indonesia dengan konfrontasi Irian Barat,
itu kan Rusia sangat berperan dalam membantu Indonesia menghadapi problem tersebut. Terus juga sampai juga menyebutkan beberapa infrastruktur Indonesia yang ada termasuk di Jakarta itu adalah peran daripada Rusia atau Uni Soviet. Uni Soviet sebelumnya. Beberapa bahkan Prabowo sebutkan beberapa hal, termasuk apa yang disebutkan, termasuk Gelora Bung Karno kalau tidak salah disebutkan. Jadi memang ini mungkin salah satu cara ya pendekatan proksimitas daripada Prabowo sendiri dalam menganalisa nih bagaimana sejarah dulu ya. Nah, jadi di sini mungkin bekalnya beliau juga mungkin ada, beliau juga harus mempelajari juga bekal apa yang harus bawa ke sana gitu. Tapi ini kan bukan sembarangan disebutkan, pasti ada makna di balik itu. Pada sesuatu membangun romantisme ini bukan sekedar membangun romantisme, tapi memang ingin memperkuat kembali hubungan bilateral antara Rusia dengan Indonesia. Ya memang selama ini ya Rusia dikenal sebagai negara yang relatif dekat dengan Indonesia. Iya betul. Nah ini mungkin langkah Prabowo juga ya, khususnya untuk membangun legalisi beliau dalam membesarkan Indonesia itu dari sisi ekonomi mungkin Bang, atau dari sisi geopolitik khususnya dan militer. Nah ini tiga misi ini saya kira yang menjadi misi utamanya dari Prabowo, yaitu misi ekonomi, geopolitik dan militer. Sampai kan Prabowo mendukung soal program nuklir, bahkan bicara nuklir kan. Iya, benar. Kan ini beberapa soal ketahanan pangan, kan bicara ketahanan pangan, keamanan energi, bahkan pendidikan, bahkan pariwisata dia ngomong. Prabowo pada kesempatan ini justru bahkan bicara tentang kemungkinan atau rencana Rusia membuat semacam kantor konsulat di Bali. Dia mengundang itu ya. Ada juga dibicarakan Prabowo di sisi itu. Betul. Dan mengundang Putin untuk hadir di Indonesia, karena kan Prabowo juga diundang untuk hadir saat ada semacam ulang tahun militernya Rusia. Jadi memang bagus, artinya semacam komunikasi politik yang dibangun oleh Prabowo, terutama karena sepertinya Prabowo menguasai soal geopolitik dunia, sehingga dalam berkomunikasi dengan Putin itu sangat nyambung kalau kita baca. Ya meskipun agak sedikit dibantu oleh teks ya. Tapi itu wajar lah. Tapi teksnya kan tulisan biasa. Artinya semacam pointer-pointer itu. Bahkan lebih banyak dia tidak membaca teks itu. Dan terlihat bahwa dia kuasai materi yang dibicarakan. Dan terutama karena penguasaan bahasa Inggris yang sangat baik. Itu yang saya kira yang menarik Putin. Putin itu kan semuanya adalah orang yang kita tahu menguasai bahasa asing sangat baik juga, apalagi bahasa Inggris. Tapi dalam berbicara dengan Prabowo dia bahasa Rusia. Bahasa Rusia. Nah ini simbol kita dengan model komunikasi seperti itu, kita teringat Soeharto. Soeharto dulu kemanapun bertemu dengan siapapun dia bahasa Indonesia. Orang kala itu orang menganggap bahwa Soeharto mungkin tidak tahu bahasa Inggris. Belakangan ketahuan ternyata Soeharto pintar bahasa Inggris. Jadi ada semacam pesan-pesan nasionalisme yang tergambar dari situ. Makanya waktu saat Prabowo membalas pembincangan itu dan membawa bahasa Inggris, dia dengan mudah memahami apa yang dicapai oleh Prabowo. Nah, itu. Berarti ini salah satu upaya komunikasi politik ya, seperti Bang Andi tadi mengatakan bahwa inilah caranya Prabowo mungkin untuk membangun pencitraan awal secara global ya, sebelum dilantik sebagai presiden. Nah ini kan mungkin di sini upaya Prabowo bagaimana tetap mempertahankan nilai demokrasi konstitusionalnya kita di depan negara-negara timur, seperti negara-negara besar itu kan. Negara besar itu. Dan yang menarik bahwa Prabowo dalam menyampaikan atau mengkomunikasikan visi dan misinya Indonesia di mata para pemimpin dunia yang terkemuka itu, Prabowo sepertinya tidak mulai dari nol, meskipun dia belum presiden kan. Dia bukan belajar lagi, dia sudah menyampaikan visi-visi dengan sangat lancar dan karena dia punya pengetahuan yang mumpuni dalam hal percaturan politik dunia. Berarti dia menguasai. Jadi artinya
dengan apa yang kita baca dari pertemuan Prabowo dengan sejumlah pemimpin negara termasuk Putin itu, kita menaruh harapan atau menaruh optimisme bahwa insya Allah Indonesia akan bagus atau punya posisi penting di mata dunia internasional, khususnya negara-negara maju. Ya. Ya, oke. Mungkin ini sekedar anu aja ya, berandai-andai. Seandainya mungkin nggak diliput sama media, pertemuan tertutup itu, mungkin suasana lebih cair. Mungkin ya ini saya kira, tapi ini bagus juga. Akhirnya kan karena ada liputan media, adanya bocoran-bocoran keluar, kan kita bisa menilai kan sejauh mana kunjungan itu bermakna, atau sejauh mana pertemuan itu mempunyai hasil atau harapan bagi hubungan Indonesia dengan negara-negara yang relatif maju. Dan saya kira bukan cuma 4 negara itu. Setelah ini mungkin Prabowo akan melakukan kunjungan dengan sejumlah negara, dan bagus ya, karena kemampuan diplomasi yang bagus saya kira. Prabowo meskipun dia militer, dia punya kemampuan diplomasi yang cukup bagus. Ya mudah-mudahan ini bertahan sampai Indonesia betul-betul mencapai titik apa yang disebut dengan Indonesia. Anggaplah kita setuju bahwa itu Indonesia emas. Gitu. Jadi memang di sini yang paling utama memang penguasaan Prabowo sendiri terhadap masalah, terhadap modalitas geopolitik itu cukup mumpuni juga ya. Utamanya ketika bertemu dengan tokoh-tokoh yang selama dua dekade ini sempat membuat pusing negara-negara Barat nih. Itu seperti Erdogan dengan Putin, boleh dikatakan dibuat cukup pusing gitu, membuat pusing negara-negara Barat. Jadi kunjungan ini mungkin menjadi refleksi juga buat Prabowo, bagaimana membangun pencitraannya dia secara global melalui pergaulan dengan tokoh-tokoh dunia, khususnya yang punya karakter kuat dulu nih. Sementara kan sama dengan waktu di Prancis ini kan, ya sempat-sempatnya dia membawa misi untuk Olimpiade 2036 kan. 2036. Dan saya kira juga sebuah diplomasi khusus yang ya meskipun kan didampingi oleh Erick Thohir. Erick Thohir kan punya jalur semacam channel khusus di dunia persepak bolaan internasional kan. Tapi kan tidak semata-mata itu. Ya memang Prabowo mempunyai istilahnya multi talent dalam soal hubungan internasional. Itu yang penting, bahwa ini membangun harapan. Mudah-mudahan misi-misi apa yang dibawa oleh Prabowo ini bisa betul-betul membawa Indonesia kepada era-era baru. Ya yang dibilang yang sering disebut sebagai Indonesia menjadi macan Asia, mudah-mudahan bisa terwujud dengan kemampuan itu, dengan hubungan itu. Baik. Yang jelas ini Prabowo mungkin juga kita berharap bisa memproyeksikan ya bagaimana bisa keluar dari tekanan-tekanan negara Barat, dalam arti tetap dengan arah politiknya kita bebas dan aktif, tapi menjadi counter balance terutama jadi istilahnya punya posisi, punya dominan ya, tidak inferior di negara-negara maju kan. Benar. Jadi kan soal bahasa tubuh kan terbaca itu dari mereka berkomunikasi, bahkan cara duduknya pun diamati oleh internasional ini. Putin kan punya gaya sendiri dalam soal duduk. Prabowo juga punya gaya sendiri. Tapi itu menggambarkan bahwa ada rasa percaya diri yang tinggi Prabowo dan sebagai pemimpin negara. Apalagi Prabowo di sejumlah kunjungan itu sama dengan Soekarno, kemana-mana pakai peci nasional itu. Nah, itu semuanya menggambarkan nilai kebangsaan dan nilai nasionalisme yang punya arti besar bagi bangsa Indonesia dan bahkan di mata internasional. Dan yang terakhir, kita kembali ke pertemuannya dengan Turki. Ada yang menarik di Turki itu, ramai di media sosial soal bagaimana bahasa tubuh Prabowo terhadap Erdogan saat diantar menuju ke kendaraannya kan. Prabowo seolah-olah ada rasa tidak enak, akhirnya minta selamat sampai di sini. Saya kira bahasanya begitu, sampai sini. Tapi yang lucu Erdogan ini tetap mengantar sampai ke mobil. Ini pertemuan dua karakter atau semacam dilatar belakangi budaya ketimuran yang kental ini, dua orang ini.
satu rasa tidak enak, enggak enak diantar sampai mobil, satu pokoknya tidak, saya mau antar sampai di mobil. Ini budaya ketemuran saya kira yang dibawa oleh pemimpin negara itu, dan alhasil menggambarkan sebuah keakraban yang bukan dibuat-buat. Ya, dan satu lagi nih, mungkin juga Prabowo menganggap ini Erdogan tuh lebih senior ya dalam hal kepemimpinan, kepemimpinan sebuah negara karena ya boleh dikatakan hampir 2 dekade ini Erdogan memegang Turki, dan disitulah salah satu bentuk penghormatan Prabowo untuk tidak istilahnya mohon izin nggak perlu datar, cukup sampai di sini saja. Jadi ada saling penghormatan. Sepertinya ini yang kita baca. Jadi Erdogan masih menganggap Erdogan senior lah, gitu kan. Penghormatan Prabowo terhadap Erdogan, begitu pula Erdogan terhadap Prabowo, ada penghormatan yang kita lihat sebagai sebuah makna yang itu tadi yang saya sebut tadi, bukan dibuat apa adanya, tapi apa yang kita baca itu lebih kedua kepala negara. Bukan kepala negara, karena Prabowo belum, kedua pemimpin negara ini menggambarkan sebuah adat ketimuran yang sangat kental, saya kira. Baik. Saya kira begitu. Oke, makasih. Demikian pemirsa bincang-bincang kami mengenai kunjungan Prabowo ke negara Prancis, Turki, Rusia, dan Serbia, Albania. Namun yang menarik di sini adalah ketika melakukan kunjungan ke Turki dan Rusia khususnya di mana negara ini memiliki 2 tokoh yang sangat kuat karakternya di dunia, hingga terciptalah kunjungan yang betul-betul ya mungkin bernuansa romantisme juga ada di situ. Dengan Prancis sebenarnya juga menarik, cuma kan tenggelam dengan suasana pelaksanaan Olimpiade itu. Jadi saya kira ada juga pasti cerita-cerita khusus yang berlangsung saat itu, karena dia juga konon dijemput sampai ke mobil kan. Betul. Cuma karena tertutup dengan berita-berita Olimpiade. Jadi intinya Prabowo tetap bagaimana bisa membangun citra kita di dunia internasional, tanpa dipengaruhi oleh tekanan-tekanan dari negara-negara global, khususnya yang melemahkan tatanan demokrasi kita di situ. Dan salah satu poin yang kita petik dari kunjungan Prabowo adalah membawa misi ekonomi, geopolitik, dan militer secara umum bahkan olahraga. Jadi demikian pemirsa bincang-bincang kami. Kami akan kembali bertemu dengan topik yang lain, dan liputan kali ini mungkin pembicaraan kali ini mungkin lebih banyak ke hubungan emosional dulu antara Prabowo dengan membangun hubungan emosional dulu. Jadi istilahnya sebelum dilantik sudah terbangun hubungan emosional, hingga pada saat setelah dilantik tinggal melanjutkan bagaimana pembicaraan yang sudah dilakukan sebelumnya. Baik pemirsa, saya Leo Priantowardiana dan Bang Andi Ilham mohon pamit dari hadapan pemirsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.